Halo Sobat Kabar Auto, hari ini kita akan review salah satu motor dari Cleveland Cycle Works, yakni Cleveland Cycle Works AS400. Jadi tahun ini Cleveland Cycle Works ngeluarin dua jenis, yakni Cleveland Cycle Works 400 Cafe, yang ini yang kita mau tes, sama satu lagi Cleveland Cycle Works 400 Scrambler, itu baru dikenalin di IMS Motobike kemarin. Nah, ini motornya udah ada di depan mata kita nih sekarang, warna merah candy, cakep ya. Jadi kalau kena sinar matahari tuh mantul gitu. Nah, kita mulai dulu ya dari depan nih. Ini headlampnya udah pakai LED. Jadi ini stangnya udah pakai ini ya, model underyoke gitu, soalnya di bawah segitiga nih ada stang jepitnya. Terus ini upside down-nya gede banget, walaupun dia motornya genre klasik tapi udah pakai upside down nih. Terus ini ada handle remnya juga bisa di setel tingkat kekerasannya, ada 1, 2, 3, 4 angkanya. Nah ini bar and mirror nih, ya kece sih, maksudnya untuk estetika sih bagus ya. Cuman emang kalau belok patah gitu rada ribet karena posisi kaki kita tuh kadang kena sama bar and mirrornya. Nah, kita lanjut ke kaki-kaki nih ya. Ini cakramnya ada dua nih, kece banget. Jadi nih Cleveland tuh udah dilengkapin sama dua cakram. Profil bannya nih 110, 70, 17. Belakangnya 130, 70, 17. Nah, belakangnya juga punya cakram satu. Nah, sekarang kita lihat fitur di speedometernya. Terbilang simple sih, cuman fungsional banget. Kita lihat ya. Nah, kayak ada seremoni startingnya. Dia bentuknya digital untuk nunjukin milesnya. Ada trip A, trip B. Kita bisa rubah dari sini, belakang. Nah, ini trip A, trip B, sama mileage. Terus ada juga indikator bensinnya. Jadi nggak perlu takut ya kalau motor-motor klasik biasanya tuh bermasalah sama pengecekan indikator bensinnya. Nah, kita juga ada sen di sini. Tuh lampu sen. Di sini ada indikator netral, ada high beam di sini. Di sini juga ada fitur check engine. Jadi karena motor ini udah injeksi sistem pekabutannya, di sini ada indikator check engine untuk ngasih tahu ridernya bahwa motor ini ada trouble. Nah, kalau di stangnya nih juga minimum fitur, cuman ya semuanya fungsional ya. Ini kayak ini cut off buat nyalain matiin mesin secara mendadak. Ini tombol starter. Oke, kalau di stang yang kiri nih, ini ada high beam, low beam, ada lampu tembak, terus ada lampu sen, sama klakson. Nah, ini kita udah masuk di bodi sama rangka. Kita pertama ngomongin tangki dulu. Nih, tangkinya modelnya ada lekukan ke dalam gini buat paha sama dengkul kita nih, biar ngapit motor. Itu kan apa, racing style banget ya. Terus di tangkinya ini sendiri kapasitasnya 13,5 liter. Nah, ini joknya nih ya, modelnya cafe racer banget nih. Emang belakangnya nggak dikasih tutupan kayak buntut tawon gitu. Cuman ini bentuknya juga udah cafe racer banget nih, karena belakangnya udah ngikutin alur si spakbor belakang nih. Nah, untuk depannya, sini tinggi joknya tuh 780 mili. Bahannya kulit ya, ini empuk banget. Enak lah buat riding gitu. Tadi saya sempat coba tes untuk boncengan gitu. Masih nyaman lah untuk orang berdua. Mungkin untuk jarak dekat ya, kalau jarak jauh agak pegel juga karena posisinya, riding posisinya nunduk. Nah, sasisnya sendiri pakai model cradle frame karena dia ngikutin model klasik ya. Nah, di box kirinya nih kita bisa juga buka jok lewat sini. Jadi ini pakai kunci motor kita tinggal putar ke kanan, joknya udah kebuka. Nah, sebenarnya nggak banyak ruang ya di sini ya, karena udah diisi sama ada ecu, ada aki juga, ya. Cuman ini aja, nggak ada ruang kosong gitu. Jadi ya udah, emang gitu doang sih. Nah, kita sampai ke bagian belakang dari motor ini, ada shock breaker yang ada ininya nih, reservoir tanknya. Jadi aura racingnya tuh kental banget ya. Ini ada bawaannya nih.
Terus ada ini juga nih, behelnya di samping sini. Emang menurut apa ya, subjektivitas kami tuh kayak agak ganggu estetika dikit ya, karena bentuknya tuh kayak malah ngerusak dari siluet joknya ini. Di belakang ada lampu sen 2, terus ada lampu LED stop lamp. Bawahnya ada fosfornya, jadi kalau misalkan kita kena pantulan di malam hari, rider belakangnya tahu kita ada di depan gitu. Terus spakbornya unik nih, dia pakai model floating gitu, jadi kayak apa, kalau dilihat dari belakang itu nggak pakai bracket gitu, belakang sebelah kiri. Nah, bracket itu dari sebelah kanan sini. Terus ada cakramnya juga udah pakai ini nih, sistem hidrolik deh, jadi pakai minyak sini nih. Nah, kita sampai pada sektor mesin. Ini banyak yang unik ya di sini. Jadi meskipun 400 cc, dia single cylinder. Itu silinder tunggal ya. Terus klepnya ada 4. Sama yang unik salah satunya ini nih, twin port. Jadi twin port exhaust ini keluarnya exitnya ada 2, kanan sama kiri. Nah, kebetulan exhaustnya pun udah diganti pakai aftermarketnya Cleveland, jadi mereka emang jual sekalian. Terus ada oil cooler, jadi 400 cc, tapi dia nggak pakai radiator, jadi dia pakai oil cooler. Nah, spek di dalam jeroannya nih, itu punya kompresi rasio 8,8:1, terus ada bore stroke-nya 85x70. Tenaganya sendiri dia punya 27,7 dk, sedangkan torsinya itu 30 Nm. Sistem pembakarannya tadi electronic fuel injection, yang artinya injeksi ya. Tadi sempat nyobain, kalau kita baca di brosurnya sih tembusnya top speed itu 130 km/jam. Tapi tadi sempat nyobain di gigi 4 itu udah tembus 140 km/jam di speedometer. Nah, sekarang kita ngomongin dimensinya nih. Jadi panjangnya itu motor ini 2040 mm, sedangkan lebarnya 810 mm, juga tingginya 1080 mm. Untuk joknya sendiri kita tadi udah jelasin, dia punya tinggi 780 mm, terus ground clearance-nya itu 150 mm, wheelbase-nya 1410 mm, terus beratnya 155 kg, berat bersihnya ya. Terus berat kotornya itu 165 kg. Nah, kita nyobain selama 2 hari, dan riding impression saya sih untuk motor ini, tinggi saya ini kan 188 ya. Padahal motor ini nggak begitu tinggi, cuman ngepas aja karena si underyoke ini emang cukup ngebantu badan saya lean ke depan gitu. Nih 188 cm kayak gini nih jadinya. Nah, nggak tahu, mungkin kalau misalkan rider yang tingginya di bawah saya, mungkin katakanlah 175 cm gitu, itu pasti akan pegel karena dia akan nunduk banget ya. Kan tangan saya agak panjang nih. Nah, kalau untuk dengkul sama pahanya itu bisa ngepas, asalkan kalau tinggi 188 tuh ini agak ke belakang, badan punggung saya itu agak ke belakang gini, jadi cenderung lebih bungkuk ya. Nah, kalau soal panasnya itu, panasnya mungkin karena 400 cc walaupun single cylinder ya, panasnya tuh tetap berasa di bagian pangkal paha, terus sampai ke betis dalam ini nih, itu berasa di kanan sama kiri. Itu sih yang saya rasain selama 2 hari ini. Cuman kalau misalkan pegel gitu nggak ada. Pegel tuh dia riding position pas banget. Terus apa ya, dia tuh suspensinya sih, dari semua performanya mungkin bisa dibilang di motor di kelasnya mirip-mirip ya untuk single cylinder. Cuman suspensi depan sama belakangnya ini terbilang empuk ya. Soalnya saya pernah hari pertama itu saya nyoba di daerah Bintaro Alam Sutra, BSD sama Gading Serpong yang banyak jalan bumpinya gitu. Dia cukup menunjukkan performa yang baik dari suspensi depan sama belakang, yang nggak berasa hentakan di bagian pinggul atau apa gitu yang benar-benar sampai bikin sakit gitu, nggak ada. Jadi tangan saya, pinggul saya itu tetap ngerasa nyaman pakai motor ini.
Oke, segitu dulu review kami soal Cleveland Cycle Works S400 Cafe ini. Jangan lupa untuk klik like, subscribe channel Kabar Oto. Ditunggu loh request selanjutnya untuk reviewnya.